Hello, bertemu lagi di English class with Miss Alrina. So be prepared for this class. Siapkan buku catatan kalian untuk mencatat apa-apa yang diperlukan, hal-hal yang penting di kelas bahasa Inggris hari ini. Karena kita akan memasuki chapter yang baru, yaitu chapter 2. Okay, hello. How are you? Bagaimana kabar kalian? Hope everyone is doing great. Saya harap kalian baik-baik saja dan senang hari ini. Okay, before we start, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama dulu sebelum kita memulai kelasnya. Pray, begin. Finish, selesai. Next, today's lesson. Jadi kita akan memasuki chapter yang baru hari ini. Minggu lalu, di chapter 1, kalian telah mempelajari tentang giving and asking opinion. Asking and giving opinion. Jadi meminta dan memberikan pendapat. Bagaimana kalian meminta dan memberikan pendapat kalian kepada orang lain. But today, tapi hari ini kita akan memasuki chapter 2, yaitu phone messages atau pesan telepon. Today you will learn about content of phone messages. Hari ini kamu akan belajar tentang isi dari pesan telepon. You will also learn how to make phone messages. Kalian juga akan belajar bagaimana untuk membuat pesan telepon. Next. Now, let's start the lesson. Concepts and definition. Jadi ini konsep dan definisi. In Indonesia, phone messages means pesan telepon. Jadi dalam bahasa Indonesia, phone messages itu seperti yang saya katakan sebelumnya itu adalah pesan telepon. Nah, ketika meninggalkan pesan di telepon, pasti itu berarti bahwa orang yang dihubungi, orang yang dituju tidak ada di tempat. Ketika orang yang dituju tidak ada di tempat dan yang mengangkat telepon adalah perwakilannya, maka pesan yang dikatakan melalui telepon akan disampaikan melalui catatan singkat seperti memo. Jadi, ini adalah business English. Jadi, bahasa Inggris yang digunakan pada bisnis. Ini biasanya digunakan ketika dalam perusahaan atau mungkin korporasi-korporasi. Jadi ketika seseorang menelpon kantor, kemudian ketika yang dituju tidak ada, maka perwakilannya yang tadi mengangkat telepon akan mencatat pesan apa yang ditinggalkan oleh penelpon, seperti itu. Next, asking the caller to leave phone messages. Meminta penelpon untuk meninggalkan pesan. Jadi ketika kalian adalah penerima telepon, kalian harus meminta yang penelpon untuk meninggalkan pesan. Bagaimana caranya? Kalian bisa memilih ekspresi ini. Ada 5 ekspresi. Kalian bisa memilih salah satu. Can I take a message? Dapatkah saya meninggalkan pesan? Would you like to leave a message? Apakah Anda mau meninggalkan pesan? If I can take your name and number, I'll ask him to call you back. Jika saya dapat nama dan nomor telepon Anda, saya akan meminta beliau untuk menelpon Anda kembali. Just a minute. Let me take note of that so I can paste your message. Tunggu sebentar, saya akan mencatat pesan Anda sehingga saya dapat menyampaikan ke yang bersangkutan. Just a moment, I'll write that down. Tunggu sebentar, saya akan menulis pesan Anda. Jadi, pertama-tama kalian harus menanyakan, can I take a message? Apakah orang penelpon itu mau meninggalkan pesan atau tidak? Jika tidak mau meninggalkan pesan,
maka kalian tidak mau memaksa. Jadi, ekspresi yang paling sering digunakan adalah yang pertama dan kedua. Jadi kalian pertama-tama harus menanyakan apakah penelpon itu mau meninggalkan pesan atau tidak. Karena bisa jadi pesan orang menelpon itu untuk mengatakan hal-hal yang confidential atau rahasia atau sangat-sangat penting. Jadi kalian harus menanyakan dulu apakah mau meninggalkan pesan atau tidak. Second, leaving a message. Jika kalian adalah penelpon dan sekretaris orang yang kalian telepon meminta kamu untuk meninggalkan pesan, kalian bisa jawab yes atau no. Dan ketika kalian menjawab yes, maka kalian akan meninggalkan pesan. Jadi ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin meninggalkan pesan. Ada 4 di sini. Could you tell him or her that? Him ketika yang dituju adalah laki-laki. Her ketika yang dituju adalah perempuan. That, setelah that, kalian bisa meninggalkan pesan. Misalnya, could you tell him that I call her back? Misalnya, could you tell her that I call her back? Could you ask her, dapatkah kamu meminta dia untuk bla bla bla? Could you check a message? Dapatkah Anda meminta pesan atau mencatat pesan? So I think that's everything. Thanks. Ini adalah biasanya digunakan ketika penutup. Ketika kalian ditanya, iya saya sudah mencatat itu. Ada lagi, so I think that's everything. Ini jadi saya berpikir itu semuanya. Terima kasih. Sudah, cukup begitu. This is the example of the conversation. Hello, good morning. This is Lillian speaking. Good morning. I am Mrs. Rahayu from Telcom. Can I talk to Mr. Bam Bang? I'm sorry, ma'am. He is out of the office. Can I take a message? Could you tell him that tomorrow meeting will be postponed? And tell him that I will call him back. Sure, ma'am. Any else? No, I think that's everything. Thanks. Goodbye. Goodbye. Jadi, kalian bisa melihat bahwa Lilian adalah mungkin sekretaris atau resepsionis di tempat itu. Kemudian ada Mrs. Rahayu yang menelpon, yang ingin bertemu dengan Mr. Bambang, Mrs. Rahayu dari Telkom. Tapi kemudian Lilian menjawab bahwa Mr. Bambang is out of the office. Mr. Bambang tidak ada di kantornya, dia sedang pergi keluar. Mrs. Rahayu kemudian meninggalkan pesan. Kemudian Lilian, sure ma'am, any else? Tentu saja bu, ada lagi? No, I think that's everything, thanks. Tidak, itu saja, terima kasih. Nah, ini adalah format phone messages. Jadi ada beberapa format, hanya saja ini adalah yang paling umum digunakan, common. It is the most common one that is used by corporation or company. For, untuk siapa? Nah, di sini untuk Mr. Bambang, karena yang dituju tadi Mr. Bambang ya. Date, July 24, 2020. Time, 8 a.m. Jadi, Bu Rahayu tadi menelpon pada jam 8 pagi. Jadi ini dari siapa? Mrs. Rahayu. Of, dari mana? Dari perusahaan Telkom tadi. Phone. Jika tidak ada nomor telepon, jika tidak diketahui nomor teleponnya, kalian harus bertanya nomor teleponnya. Karena sudah tersedia nomor telepon di sini, jadi tidak usah ditanyakan lagi. Phone. 021. Jadi 0, kalian bisa mengatakan 0 or O. Jadi 0 boleh, O boleh. O. 021
445-789. Email. Nah, kalau kalian tidak tahu emailnya, maka kalian juga harus bertanya. Nah, ini call to see you, stop by, wants to call you, called, tadi menelpon. Call to see you, menelpon untuk bertemu. Stop by itu menghampiri, jadi mengunjungi kantornya. Wants to call, ingin Anda untuk menelpon. Return call, telepon yang dikembalikan. Will call again, akan menelpon kembali. Jadi karena tadi Mrs. Rahayu berkata, I will call him back. Jadi Mrs. Rahayu, Ibu Rahayu akan menelpon kembali. Jadi yang diberi tanda adalah ini, will call again. Will return, ini kalau orang yang stop by, orang yang visit, pergi ke kantornya, kemudian tidak menemukan orangnya, maka mungkin akan kembali. Will return, akan kembali. Wants you to email, ingin Anda untuk email atau mengirimkan email ya, pesan melalui surat elektronik. Other, ini jika ingin yang lain. Message, general, urgent. General, umum. Urgent, penting. Nah, karena ini tadi terserah kalian mau general or urgent. Tomorrow meeting will be postponed and Mrs. Rahayu will call later. Jadi rapat besok akan ditunda. Tadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Mrs. Rahayu. And Mrs. Rahayu will call later. Will call again. Nah, di sini. And then this is the second example by Mrs. Selena and Mr. Bimo. Hello, Selena here. Can I help you? Hello. I'm Mr. Bimo from ABC Company. Can I speak to Mr. Lexino, please? Wait a moment, please. I will put you through. I'm sorry, Mr. Bimo. It looks like Mr. Lexino is not in. Can I take a message? Yes, please. Please tell him to call me back. My number is 471-605. 47165. I'm sorry. No. It should be 471-605. 4716505. That's correct. Okay, Mr. Bimo. I will let Mr. Lexino know your message. Any else? No, thanks. Goodbye. Goodbye. Okay, that's the example 2 between Mrs. Selena, Pustelina, and Mr. Bimo dan Pak Bimo. Yang dicari adalah Pak Laksono. Nah, ini tadi kalian bisa mendengar bahwa oh, no, ada yang pronounce, ada yang mengatakan ini zero, dan ada yang mengatakan ini oh. Pak Bimo mengatakan ini zero, sedangkan Mrs. Selena mengatakan ini oh. 471-605. Atau kalian juga bisa mengatakan 471-605. Sama saja. Nah, summary of the class. Jadi, ringkasan dari kelas hari ini. Recap 1. Formasi ditujukan ketika orang yang dituju tidak ada di tempat. Jelas ya. Recap 2. Harus ada nama penerima pesan. Nah, seperti tadi, ketika orang yang penelepon tidak memberikan namanya, maka kalian harus bertanya. Pengirim pesan. Penerima pesan, pengirim pesan. Dan pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan apa? Jangan lupa ketika tidak ada kontak, misalnya tidak ada nomor telepon penelpon, atau
tidak ada email penelpon, kalian harus bertanya ya. Harus ada paling tidak salah satu kontak. Nomor telepon atau email harus ada itu. Okay, that's all for today. Thank you very much. Dan jangan lupa catat beberapa hal yang penting karena itu akan berguna bagi kalian nanti ketika kalian bekerja. Bye. See you.